Anak-anakku coba-coba belajar untuk melatih diri berkhidmah. Setidaknya tanamkan dalam hati ambisi untuk bisa berkhidmah. Khidmah itu ngabdi, ngabdi itu melayani guru, melayani pondok. Jangan berprasangka guru mau dilayani. Pusat daripada hadis khidmah itu adalah Rabi bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Ansor, nyiapin wudhu untuk Rasul, ya, nyiapin wudhu untuk Rasul, kemana-mana bersama Rasulullah. Khadimnya Nabi itu namanya Rabi'ah bin Sa'ad, laki-laki. Ya kalau zaman dulu belakangnya laki-laki itu banyak. Tolhah laki-laki, Muawiyah laki-laki, Rabi'ah laki-laki. Nah, Rabi'ah itu kemana-mana sama Nabi. Selain Anas bin Malik, ya masih banyak lagi lah. Abu Hurairah apa satria Nabi. Lalu Rasulullah tuh ngerasa dipedulikan banget sama Rabi'ah tuh, ini orang nih kemana-mana ikut saya gitu. Apa-apa disiapin, apa-apa disiapin. Lalu Rasulullah memanggil Rabi'ah, ya Rabi'ah, datang sini. Kamu baik banget sama saya, kata Nabi itu. Sal, minta sesuatu lah, coba minta sesuatu. Nah kalau kita kan minta itu macam-macam. Minta itu mau mobil, mau apa. Minta sesuatu. Lalu kata Rabi'ah, uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya cuma ingin begini lagi dengan engkau di surga. Di dunia bareng, di surganya pengen bareng lagi Rabi'ah. Enggak pengen macam-macam. Lalu Rasulullah mengatakan, bantu aku agar aku bisa membantumu supaya kelak minta bersama lagi di surga, yaitu dengan cara bikafrotis sujud. Kamunya banyak sujud ya, banyak sholat ya gitu. Dulu ibunya Anas bin Malik nitipin Anas bin Malik kepada Rasulullah, masih kecil Anas bin Malik. Ada seorang raja dari Bani Abbasiyah namanya Harun ar-Rasyid, nitipin anaknya ngaji kepada Imam Al-Asmu'i. Suatu ketika ditengok anaknya sama raja, ini level raja, level orang penting, level orang nomor 1, tapi ngerti adat. Begitu mampir ke pesantren, lihat anaknya, nengok anaknya lagi mewudukan kiainya. Cuma ngucurin doang, ngucurin aja gitu. Nah wudunya yang kiainya yang begini. Kelihatan sama raja orang tuanya. Lalu sang guru itu dikasih tahu, wahai guru, kenapa anak saya mengucurkan air untuk engkau wudu? Saya berharap bukan hanya mengucurkan, tapi mewudukan sekalian. Terus level raja tuh. Jadi yang diinginkan raja itu bukan hanya kerucuk, bukan, tapi sudahlah ngerucuk, dikasih air, dianuin ke wajahnya guru. Nah, orang-orang zaman dulu itu begitu. Sampai sekarang juga pesantren tradisinya itu
pada berebut untuk bisa khidmah sama kiai. Ya mungkin abi mah kesusahan, abi juga bercermin diri, abi jarang di pondok apa sebagainya. Cuman setidaknya ada rasa ambisi untuk cari muka, kemudian suka nyapu, suka ngepel, suka. Terus kalau disuruh, suatu ketika disuruh, jangan memperlihatkan wajah masa merengut. Nanti guru kitanya jadi gak enak. Bahrul kau ngambilin nasi, ya, nah, jadi nggak yang nyuruh lagi. Kalau disuruh, perlihatkan bahwa kita tuh senang disuruh. Justru kebanyakan anak santri pulang berhasil itu karena di pondoknya suka khidmah, bukan rajin belajarnya. Tapi jangan malas belajar. Maksudnya tahu ya keajaiban khidmah tuh. Ini mah abi kan bukan pesantren lama, Yang dulu khidmah tuh meskipun bodoh-bodoh juga. Ada yang punya travel, ada yang punya ini. Dulunya supir, sekarang jadi kiai kondang gitu loh maksudnya. Gak pernah ngaji padahal. Kamu jangan sampai nggak pernah ngaji. Ngaji tetap ngaji. Toh kalau abi mau udah ada pelayan, udah ada manajer, udah ada apa. Tapi kan ngabdi bukan ke abi aja. Di sini ada Mas Sony, ada Mas Sirot. Apakah guru itu abi? Bisa jadi guru kamu Mas Sirot sama Mas Sony. Bisa jadi. Yang ngajarin kamu setiap hari. Kan yang namanya guru itu bukan pengasuh pondok kenalangan. Yang namanya guru itu man 'allamani harfan wahidah. Orang yang mengajarkan kita satu huruf. Ya kita kurang hormat sama dia karena sama-sama santri gitu aja. Padahal dia guru kita. Yang harus kita sadari itu adalah Mas Andri guru saya ya gitu. Mas Andri guru saya ya gitu. Ya kita kurang hormat karena ya dia santri, kita santri. Tidak semua pengasuh pondok itu guru. Mungkin dia hanya punya pondok saja. Guru sayanya mah ini pengurus-pengurus. Nah baru guru-gurunya pengurus abi mungkin. Tapi kewajiban kamu, itu ahaqal haqqi haqqal muallim. Aku melihat manusia yang paling berhak atas diriku adalah seorang guru. Sok mau diapain aja. Sampai Sayyidina Ali mengatakan insya'a ba'a, kalau mau silakan engkau jual saya. Insya'a a'toko, kalau mau silakan engkau merdekakan saya. Insya'a istaroko, kalau mau silakan jadikan saya budak. Nah, sikap santri itu begitu. Kalau santri ngabdi sama gurunya ilah, maka nggak akan ada bedanya antara santri dengan siswa. Ciri khas pesantren itu ada pada ngabdinya, ada pada nurutnya. Kayak kamu mau usah jauh-jauh lihat film Sang Kiai deh, Sang Kiai. Abdi kan udah hatam 2 kali dia. Yang pemeran utamanya selalu ikut-ikut kiai ke pasar, ke apa gitu. Ada keselnya sama kiai, ya pernah kalau berbeda pendapat, tapi dia sangat cinta sama kiai. Lalu mencium sorban kiainya gitu. Itu film zaman dulu, makanya di
diceritakan dari ulama sampai sekarang. Jadi antara santri dan siswa itu beda banget karakternya. Kamu bukan siswa, kamu santri. Sehari-hari kamu ngaji kitab, sehari-hari kamu sholat 5 waktu, ya meskipun terpaksa lah. Santri juga jarang yang tulus ikhlas. Rata-rata santri saya itu di pondok itu mau dipaksa sholat. Karena kalau saya di rumah saya nggak bisa sholat sendirian, harus dipaksa saya. Tidur dipaksa sholat, tidur dipaksa ngaji. Ya itu santri. Jarang orang ada posisi bisa ngabdi itu jarang. Kiai mah bisa milih siapa aja, gampang. Santri banyak, bukan santri offline aja, santri online-nya banyak, lalu santri jamaah juga banyak, tinggal nelpon tek 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 tek, banyak kebutuhan tuh banyak. Nah karena itu budaya di pesantren rata-rata dari dulu sampai sekarang tuh berebut, pengen melayani, berebut. Bahkan pekerjaan saya untuk kiai dikerjain sama orang saya nggak terima gitu. Ini kerjaan saya, kenapa kamu kerjain? Jadi bukan berebut harta, anak-anak, bukan berebut dunia, bukan berebut ketampanan, kecantikan, pamor, berebut pengabdian. Adzan aja mic-nya dipakai orang lain nggak terima, ada yang begitu sih. Udah nggak apa-apa, maklum. Nah, belajar latih diri kita. Bahkan ketika kita kelak sudah dewasa, punya anak mau dipodokin nih, kamu bilang sama anaknya, bilang sama anak kamu, deketin Pak Yai, nyapu di depan rumahnya, nongolin muka aja. Jangan sampai kiai itu nggak kenal kamu, nggak tahu kamu, nggak pernah ngajak ngobrol kamu, nongolin muka gitu. Kan gini, nah, kiai itu orang ngerti ilmu agama, sekeras-kerasnya preman saja, kalau sering lihat wajah kita, dia akan nyapa. Ketemu lagi gitu. Karena sering lihat. Apalagi sang kiai yang hatinya lembut, ngerti ilmu agama. Kita sebagai santri suudzon, belum kenal, belum apa, sudah kiainya galak, kiainya tegas, kiainya cuek. Kita belum pernah nanya sesuatu pada beliau, belum pernah deketin. Nanya di sama orang yang pernah deket. Ini contoh di pondok ini, Abi tuh gimana sih? Kelihatannya kayak galak banget ya. Yang jawab nanti anak-anak yang deket. Pak Ustadz tuh gimana sih orangnya? Pak Yai itu gimana sih orang? Kayaknya serem banget ya lihatnya. Oh enggak, kalau deket sih gini. Nah, orang deket-deket tuh bakal cerita. Nah, jangan sampai kita hanya punya kedekatan dengan bos, caper dengan bos karena uang, karena jabatan. Ya, kita caper kepada kiai, manfaatnya lebih kepada khidmah dan ilmu. Jadi anak-anak santri di pondok jangan ngumpet di kamar. Ya Abi terima kasih kalau misalnya pulang anak-anak pada saling tuh, bagi Abi sih udah luar biasa. Ya kalau dibandingin sama teman-teman pondok pesantren yang lainnya, Matolib unggulan lah Matolib. Sampai anak sekecil Malik aja pengen minta salaman. Kadang-kadang Abi juga introspeksi sendiri, saya orang bodoh, ahli maksiat, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi orang tuh husnudzon gitu maksudnya. Ya sekarang andaikan Abi ahli maksiat, ahli dosa, itu urusan Abi sama Allah, tapi husnudzon kamu itu yang membawa keberkahan, bukan Abinya punya berkah. Gak sedikit wali punya guru preman tuh, gak sedikit. Tapi sang wali itu husnudzon, gak pernah pikiran macem-macem. Guru saya dengan saya, pinteran saya, gak ada pikiran gitu tuh. Guru saya rajin enggak itu tuh, tahajudnya kalah dengan saya. Guru saya kayaknya kalau suruh baca jurumiyah mah, guru saya mah cuma bisa tahlilan, saya bisa jurumiyah. Nah ini perasaan seperti ini akan membawa kamu pada kegagalan.
Kamu punya guru di TK, di SD, di MTS, ahli maksiat, kewajiban kamu tetap ta'lim kepada dia, ketemu cium tangan, liburan silaturahmi. Gak usah lihat dia preman, dia apa, dia pernah mengajarkan kamu sesuatu. Ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Orang yang ilmu itu bisa mengelola hidupnya dengan baik. Orang yang bodoh itu bisa menghancurkan dirinya meskipun kaya raya. Kamu bodoh, megang uang, monyet suruh megang uang. Monyet suruh megang uang. Dia hanya bisa megang pisang sama kacang sudah, megang uang nih, hambur-hamburin. Kan begitu. Ya kamu pegang uang 1 miliar, udah dibeliin macam-macam. Tapi karena pikirannya cerdas, diolah lagi. Artinya ilmu itu penting banget untuk mengendalikan hidup kita. Mendapatkannya sulit di pondok pesantren itu getir, kadang nangis, kadang betah nggak betah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang orengan. Kurang apa perjuangannya di pesantren untuk dapetin ilmu? Pengen ngabdi juga susah banget, jalannya kemana gitu. Mondok sudah 6 tahun, lagi-lagi sakit, ilmu belum masuk. Kamu mencari ilmu tuh ngorbanin harta, ngorbanin pendaftaran, ngorbanin tenaga, ngorbanin pikiran. Kalau nggak dapet tuh emang setidaknya dapat keberkahan ilmu. Setidaknya seenggak-enggaknya dapat keberkahan ilmu itu, supaya ilmu itu bisa kamu bawa pulang ke rumah. Kamu punya guru MTS, ketemu di jalan tuh jangan diam-diam, agak sopan. Itu guru saya yang pernah mengajarin saya Iqra. Perlihatkan bahwa kamu pengen dekat dengan dia. Pak Guru, ya Allah, ini Bahrul, Pak Guru. Pak Guru sehat. Alhamdulillah. Bahrul orang mana ya? Ya kalau guru lupa jangan marah. Guru punya murid banyak, bukan kamu aja. Kali aja dengan perkenalan itu, saya kata orang Mekarsari, Pak Guru senang banget ketemu sama Pak Guru tuh. Ungkapin begitu. Ungkapin tuh manusia, orang nggak ada yang tahu. Dengan cara kita ungkapin seperti itu, guru jadi seneng. Coba guru-guru di zaman sekarang, SD, MTS, siapa yang mau sowan ke mereka tuh siapa? Guru datang ke sekolah, mereka ya datang ke rumah guru, gak ada. Sepinya kondisi guru paling-paling kadang-kadang bertengkar sama suaminya, bertengkar sama istrinya. Jadi orang yang aneh, siswa yang lain gak ada yang mau sholat. Kita sendiri datang ke rumah guru, pura-pura nyapu di depan rumahnya. Ini guru-guru, kamu ngelakuin begini nanti liburan tuh kayak aneh. Ya kalau gurunya baik aneh, tapi kalau gurunya jahat curiga, jangan-jangan kamu mau maling gitu. Macam-macam kan persepsinya orang. Kalau nggak biasa guru kan nggak, guru-guru beda ya kalau guru sama kiai ya. Kalau kiai kan sering ditelepon, sering didatengin, sering ketemu sama orang. Kadang-kadang orang mintanya jangan di pondok ya. Kalau di kafe gimana gitu, traktir. Ya Abi lebih suka traktir daripada orangnya masuk ke sini gitu. Tapi kalau guru nggak digituin, di SD tuh kasihan. Ya kita-kitanya nggak pada sadar diri, kadang-kadang udah diajarin A, B, C, D tuh kurang tahu terima kasih. Tapi macam Jawa, awas jangan buru-buru ke guru, guru curiga kamu datang terus-terusan ya nanti. Ini kayaknya mau nipu saya, mau maling, ini nih. Karena guru kadang-kadang kalau nggak belajar agama juga suudonnya gede. Tapi khidmah itu penting sekali. Jangan kamu anggap yang Abi sampaikan itu sia-sia.